Pembalasan istri dikhianati. Bab 46. Sayang, panggil April membuat Nur tersentak kaget. Bunda, bikin Nur kaget. Kamunya melamun, lagi lamunin siapa hayo? Goda April membuat wajah Nur memerah bak tomat masak. Enggak, ini lagi nata kuenya bun, elak Nur tersenyum kaku. Wow, keren. Buat siapa sayang? Pasti enak, buat abang ya. Tanya April yang tahu kalau Nur memang gemar membuatkan makanan untuk Rendra. Tante Kirana bun, tapi juga ada buat Om Rendra donat coklatnya. Tante Kirana. Iya, Tante Kirana mau ke Bandung nemuin Om Dion, sahut Nur. Bun, Nur siap-siap dulu ya, ditinggal sebentar nggak papa kan bun, ucap Nur sambil mengecup pipi kanan April lalu berlari ke kamarnya. Dia sudah tidak sabar untuk datang ke rumah Rendra meskipun dengan alasan mengantarkan kue Kirana. Setelah selesai bersiap dengan setelan kaos kasual dan jeans pensilnya sambil menenteng tas selempang Nur keluar dari kamar. Nur memang terkesan memiliki gaya santai berbeda dengan Vina yang lebih anggun. Berangkat sekarang dek? Tanya Vino. Kakak antar, ujar Vino sambil berjalan mendahului Nur. Tumben mau antar Nur, gumam Nur pelan sambil mengikuti langkah kaki Vino. Meskipun hatinya tengah dilanda cemburu saat ini Vino tetap ingin bertemu Kirana. Sesampainya di rumah Rendra, Nur segera meminta bantuan pada Vino untuk membawakan cake pesanan Kirana sedangkan dia sendiri membawa donat kesukaan Rendra. Tante ini cake-nya, ujar Nur saat melihat Kirana yang sedang duduk santai sambil memainkan ponselnya. Udah selesai ya, terima kasih Nur. Makin sayang deh sama kamu, ucap Kirana tersenyum manis saat melihat cake pesanannya diletakkan oleh Vino di atas meja. Om Rendra mana Tan? Tanya Nur melihat kiri kanan tidak melihat batang hidung Rendra. Di ruangan kerja papa, langsung ke sana saja, mama juga ada di sana, jawab Kirana. Duduk Vin, tawar Kirana pada Vino sambil menepuk pelan kursi di sebelahnya, sedangkan Nur berjalan ke arah ruang kerja Bagas. Seluk-beluk rumah Rendra sudah diketahui oleh Nur karena dari kecil mereka bersama. Langkah kaki Nur terhenti saat mendengar suara Meli yang sedikit meninggi entah Meli marah atau sedang bahagia Nur tidak bisa melihat ekspresinya karena masih berdiri di luar. Benar bang, mama tidak salah dengar, pekik Meli. Iya ma aku bersedia bertunangan dengan Vina minggu depan, jawab Rendra. Paperback yang dibawa Nur jatuh seketika, hatinya hancur saat mendengar Rendra akan bertunangan dengan Vina. Dia juga mengenal Vina karena sudah beberapa tahun ini memang Vina sering berada di rumah Bagas tapi Nur tidak menyangka kalau keberadaan Vina di rumah ini untuk menikah dengan Rendra. Ini patah hati pertama yang dirasakan Nur. Alhamdulillah. Terima kasih bang, terima kasih sayang, mama akan segera beritahu kabar baik ini dengan Tante Kirana. Dia pasti bahagia, ucap Meli tersenyum manis sambil meraih ponselnya untuk segera menghubungi Kirana sahabat baiknya. Nur menyeka air matanya dan segera pergi, paperback yang dibawanya tak lagi dihiraukan oleh Nur. Nur, kok cepat banget, udah ketemu abang? Tanya Kirana yang melihat Nur sudah berada di hadapannya. Sudah Tan. Om Rendra lagi sibuk banget nggak enak diganggu, titip salam aja ya Tan, kak yuk pulang, ajak Nur. Kirana melihat gelagat yang tak biasanya setahu Kirana sesibuk apapun Rendra jika Nur yang datang dia akan meninggalkan semuanya, pasti Nur yang didahulukan Rendra. Tapi Nur, pulang sekarang kak, bentak Nur. Kamu kenapa dek? Kesambet setan mana?
Tadi baik-baik aja kok bisa jutek gini, ucap Vino heran. Bawel. Ketus Nur berjalan cepat meninggalkan Vino yang masih ingin pamit pada Kirana. Nur menghempaskan tubuhnya di jok mobil, sebenarnya dia harus sadar diri kalau dia hanya keponakan, tidak mungkin Rendra punya perasaan lebih padanya. Bodoh. Bodoh kamu Nur, kesal Nur lagi. Siapa yang bodoh Nur? Tanya Vino yang baru datang. Ada perempuan bodoh, jawab Nur asal membuat Vino menggelengkan kepala bingung melihat adik perempuannya ini tiba-tiba berubah mood. Meli menabrak satu buah paper bag di depan pintu masuk ruangan kerja suaminya. Apa ini? Gumam Meli sambil mengambil paper bagnya. Meli membawa ke ruang keluarga. Kir, ini punya siapa? Tanya Meli pada Kirana. Kirana berdiri dan melihat isinya. Donat coklat, ujarnya pelan sambil berpikir milik siapa. Astaga Ma, ini bukannya punya Nur tadi. Nur. Nur kemari. Tanya Meli sedikit terkejut. Iya malahan dia ke ruang kerja papa cari abang, jawab Kirana. Dek. Apa Nur mendengar semuanya hingga dia pergi tanpa masuk batin Meli? Rasa sayang Meli ke Nur hampir sama ke Kirana dan Rendra, tapi mereka berkeluarga. Meli tidak mengerti hukum menikah dengan keluarga sendiri, ini yang memberatkannya jika Nur bersama Rendra, lagi pula April belum tentu terima sama seperti dirinya, akan banyak tentangan dari keluarga mereka. Meli segera menyimpan makanan dari Nur agar tidak kelihatan oleh Rendra. Pagi ini Nur hanya mengaduk sarapannya tanpa mencicipinya sedikit pun. April memandang Alvan, Vino dan Satria bergantian, menanyakan Nur lewat kode mata, tapi semua menggeleng dan mengangkat bahu tanda tidak tahu. Apa yang tengah terjadi dengan anak perempuannya ini? Tidak biasanya Nur Titka bersemangat, meskipun Nur terkenal pemalu, tapi dengan anggota keluarga Nur cukup periang. Sayang dimakan sarapannya, ujar April. Bun. Nur mau liburan ke luar negeri di tempat BK, ucap Nur pelan. Luar negeri? Ya, Nur mau minggu ini berangkatnya. Sayang. Luar negeri jauh, BK di Australia loh Nur, kamu belum pernah ke sana, kuliah kamu bagaimana? Ini belum waktunya liburan nak, ucap April tak percaya dengan keinginan Nur. Dulu Fajar dan Anita ingin membawanya, Nur menolak dengan alasan terlalu jauh, tapi kini tiba-tiba Nur ingin ke sana. Ada apa ini, pikir April. Nur memang ingin menjauh, kuliah bisa cuti dulu, jawab Nur menatap sarapannya dengan tatapan kosong. Kamu punya masalah? Tanya Alvan. Tidak biasanya Nur minta cuti kuliah, apalagi dia sudah mau semester akhir. Katakan pada kakak Nur, apa yang membuatmu ingin menjauh, potong Satria yang ikut bingung dengan sikap adiknya pagi ini. Nur menggelengkan kepalanya pelan, dia tak ingin bercerita apapun karena dia tahu tidak akan ada yang mendukung dirinya bersama Rendra. Mereka pasti akan tertawa karena mengira Nur hanya memiliki perasaan takut kehilangan saja, bukan rasa sayang fan cinta orang dewasa. Nur memang tipe perempuan yang selalu menyembunyikan perasaannya, dia tidak akan mau bercerita pada siapapun, semua masalahnya akan dia pendam sendiri. Nur, kamu punya masalah kampus? Tanya Satria lagi, sedangkan Vino hanya diam saja. Dia sendiri tidak tahu dengan perasaannya yang tak karuan pagi ini setelah semalaman Kirana bercerita akan segera bertunangan dengan Dion. Nur hanya butuh liburan, tolong mengerti Nur Pak, Bun. Nur ingin tenang, ucap Nur. Sayang, apa rumah kita tidak tenang hingga kamu harus keluar negeri untuk menenangkan pikiranmu, potong Alvan.
selama ini dia dan Nur tidak pernah berjauhan karena Nur anak yang manja dan sudah terbiasa dikelilingi satria. Vino dan Rendra tak ada yang bisa mendekati ataupun menyakiti Nur. Pokoknya Nur mau nyusul BK ke Australia minggu ini. Kekeh Nur lalu berdiri meninggalkan meja makan membuat semuanya saling pandang dengan keputusan mendadak Nur. Pasti ada apa-apanya Mas, ujar April. Kamu cari tahu Bun, kenapa dia ingin ke Australia? Apa dia patah hati, ucap Alvan khawatir. Patah hati bagaimana Mas, Nur tidak punya kekasih. Kamu tahu sendiri kan 3 lelaki yang mengawasi Nur tidak mengizinkannya untuk pacaran, jelas April. Atau Nur marah kali karena satria, Vino sama Rendra yang selalu melarang dan mengetahui jadwal dia, lanjut April sambil menyesap tehnya, dia bingung dengan sikap Nur pagi ini. Tapi Nur tidak pernah protes untuk itu, potong satria. Kamu cari tahu kenapa adikmu itu saat perintah Alvan pada anak sulungnya itu. Kirana tersenyum bahagia karena hari ini dia akan memberikan surprise untuk Dion sang kekasih. Kirana ingin mengatakan pada Dion kalau dia sudah siap untuk menikah awal tahun ini sesuai keinginan Dion. Kirana memasukkan password pintu apartemen Dion karena dia sendiri sudah tahu kodenya. Pelan-pelan Kirana melangkahkan kakinya menuju kamar Dion karena ini hari libur pasti Dion masih tertidur nyenyak di ranjangnya. Saat Kirana hendak membuka pintu kamar terdengar suara perempuan dan Kirana langsung menghentikan langkah kakinya. Semalam kan sudah sayang, aku lelah, ujar perempuan tersebut. Tapi aku masih pengen sayang, sekali lagi, bujuk Dion. Kirana menutup mulutnya tak percaya dengan apa yang dia dengar. Kirana bukan perempuan bodoh yang tidak tahu arti dari perkataan mereka. Sayang pelan, jangan diremas gitu. Sakit. Habisnya aku gemesnya. Au. Sayang, rengek wanita itu manja membuat Kirana semakin jijik mendengarnya. Ah. Lebih dalam Ion, aku nggak kuat, racau perempuan tersebut. Dion dengan semangat menancap lebih dalam lagi, dia terus memompanya kuat. Kirana yang tak kuat lagi mendengar perempuan itu segera membuka pintu kamar Dion, kue yang dibawanya sudah terjatuh di lantai, air matanya sudah mengalir tanpa permisi lagi. Ternyata ini yang kalian lakuin di belakang aku. Seru Kirana geram. Dion langsung menghentikan aksinya, mereka menoleh ke arah Kirana bersamaan. Kirana. Mereka saling pandang, sama sekali tidak menyangka kalau Kirana akan datang saat mereka sedang bersenang-senang. Dion langsung melepas miliknya dari tubuh perempuan yang sedang tertelentang di bawahnya dan bergegas mencari boxer miliknya yang berserak di lantai kamar, dan perempuan tersebut menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang polos. Kirana, kamu kapan datangnya? Kenapa nggak kabarin aku dulu? Tanya Dion gugup sambil mendekat ke arah Kirana. Kalau aku kabarin dulu, aku nggak akan tahu kelakuan asli kamu di belakangku. Seru Kirana dengan mata memerah. Dion terdiam sesaat. Sejak kapan kalian main di belakang aku? Kirana menatap wajah Dion penuh amarah. Dion hanya menundukkan kepala. Jawab. Sejak kapan kamu kayak gini di belakang aku? Nada suara Kirana makin meninggi. Tubuhnya bergetar menahan marah. Maafkan aku Kir, ini semua juga karena kamu, jawab Dion. Karena aku, setelah apa yang kamu lakukan kamu menyalahkan aku. Ya, kamu yang tidak mau aku sentuh, kamu yang nggak mau kalau aku ajak tidur bareng, aku butuh semua itu Kir. Plak. Satu tamparan keras dilayangkan oleh Kirana di pipi Dion.
Gila kamu, aku ini bukan pelacur seperti dia, tunjuk Kirana pada perempuan yang masih menutupi tubuhnya dengan selimut. Tapi kita sudah dewasa Kir, apalagi akan menikah, aku rasa tidak ada salahnya, jangan terlalu dibesar-besarkan Kir, dia hanya selinganku saat bosan menunggu kamu, ingat kita akan menikah, ujar Dion mencoba membela diri. Brengsek kamu ya, ini yang kamu lakukan ke aku, kamu masih bisa bilang menikah. Awalnya aku pikir juga begitu, kamu lelaki yang aku cinta, kamu segalanya, tapi mulai hari ini aku tahu kalau kamu lelaki brengsek, hubungan kita nggak bisa dilanjutkan lagi, seekor lalat memang tidak akan pernah betah di tempat bersih, dia akan terus mencari sampah untuk dia singgahi, ujar Kirana segera pergi meninggalkan apartemen Dion. Kirana, kita bisa bicarakan ini baik-baik, pekik Dion tapi tak dihiraukan Kirana. Dion hendak mengejar Kirana tapi dia hanya mengenakan boxer saja. Arregegege, pekik Dion kesal sambil menendang kaki ke udara hingga perempuan yang sedang bersamanya itu ketakutan. Kirana berjalan cepat sambil sesekali menoleh ke belakang, dia takut Dion mengejarnya, dia benci dan jijik melihat lelaki itu. Dion bukan lelaki yang pantas diperjuangkan, Dion lelaki bejat. Air mata Kirana terus mengalir tanpa henti, dia masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobilnya. Saat ini Kirana ingin mencari tempat di mana dia harus tenang dulu, hatinya sakit, dia masih terbayang perbuatan memalukan Dion tadi. Ada masalah di kafe Pak? Anda harus segera ke Bandung, lapor orang kepercayaan Vino memberikan kabar. Masalah? Apa kamu tidak bisa mengatasinya? Aku masih sibuk di sini, ujar Vino. Uang gaji karyawan bulan ini hilang, CCTV-nya ada yang mematikan Pak, saya tidak tahu harus mengambil tindakan apa. Kenapa bisa? Coba kamu cari tahu dulu. Jangan ada yang satu karyawan pun yang izin, biarkan mereka bekerja seperti biasanya, saya akan segera ke sana, ucap Vino. Vino segera mengambil kunci mobilnya dan pergi, meskipun pikirannya saat ini enggan untuk ke Bandung karena takut bertemu Dion dan Kirana yang sedang bersenang-senang di sana.